Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi hari ini kita akan belajar pengelolaan bengkel sepeda motor ya. Eh, Kebetulan daring, jadi ibu akan menggunakan PPT ya untuk pembelajaran hari ini. Tolong diperhatikan materi yang ibu sampaikan, karena ini akan berkelanjutan ya materinya. Jadi materi pertemuan minggu ini dengan minggu depan itu akan berkesinambungan. Jadi tolong diperhatikan. Nah, yang pertama di sini kita akan mengenal kecelakaan kerja di bengkel sepeda motor. Setiap pekerjaan, mau kita bekerja dimanapun itu pasti ada risikonya. Nah, di sini tergantung di kitanya, ya. Jadi kita harus tahu kira-kira tempat kita bekerja itu risikonya apa ya, cara menanggulanginya apa ya. Jadi harus kita perhatikan benar ini ya, terutama kita sebagai pekerja di sebuah bengkel sepeda motor. Ini banyak sekali resiko yang bisa ditimbulkan. Jadi untuk itu harus kita perhatikan. Nah, kira-kira faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan resiko kecelakaan kerja kita? Di sini kita ya berbagai potensinya. Nah, di sini kita potensi-potensi apa aja yang ada di bengkel sepeda motor nih ya, bahaya yang ada di bengkel sepeda motor tuh. Yang pertama itu fisika. Fisika ini kalau misalnya di tubuh kita ada memar ya, terjatuh, misalnya jari kita terpotong, kita terbentur dan terpukul. Ini merupakan potensi bahaya ini di bagian fisika ya. Selanjutnya kimia. Kimia ini yang paling sering kita remehkan, tapi efeknya sangat berbahaya nih. Dan kanker. Kanker. Penyebabnya apa? Penyebabnya perhatikan sini. Oli dan cat. Tapi yang paling sering kontak dengan kita sebagai pekerja di sebuah bengkel sepeda motor adalah oli, ya. Nah, jadi ini yang paling sering juga kita remehkan, ya, oli ini. Misalnya kadang-kadang kita seperti ini, belum dinamakan anak bengkel kalau belum terkena oli. Ternyata oli ini sangat berbahaya kalau tidak kita perhatikan ya. Misalnya kita habis bekerja, kita habis servis di sebuah bengkel sepeda motor, kita terkena oli atau terkena cat, tidak langsung kita bersihkan, ini efeknya akan menyebabkan kanker ya. Jadi harus diperhatikan ya. Selanjutnya faktor biologi. Faktor biologi nih ada nih flu, alergi, infeksi dan panu ya. Potensi bahaya yang bagian biologi ya ini. Flu, alergi misalnya. Contoh saja kita ke oli. Oli ini ya banyak sekali zat kandungannya. Jadi kalau misalnya kulit kita sensitif bisa menyebabkan alergi, bisa menyebabkan infeksi ya. Tuh. Selanjutnya di sini ada panu. Kok bisa panu ya? Nah, ya bisa. Apa? Contoh tadi kita masih kembali ke oli. Oli ini kita biasanya di bengkel ya dilapkan ke pakaian kita kotor, suhu udara di ruangan tersebut panas, kita berkeringat, itu nanti pakaian kita akan kena bakteri dan kena kulit kita, itu bisa menyebabkan panu ya. Selanjutnya di sini potensi yang bahaya selanjutnya di sini ada psikologi ini stres, pusing, jengah dan bosan. Kok bisa stres ya, bisa pusing ya? Nah, ya iya, namanya kita di bengkel pasti ada bising, suara bising ya. Bengkel itu biasanya tempat mengerjakan segala macamnya, ada pengelasan, ya enggak, ada servis, pasti ada suara-suara bising itu. Itu bisa menyebabkan kita stres. Ya, itu bisa menyebabkan kita stres. Jadi nanti bisa cara maksudnya nanti ada di ini selanjutnya ya. Nah, di selanjutnya ada ergonomi. Ergonomi ini pegal akibat dari bungkuk, kesemutan, dan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita bekerja di bengkel, kita sering bungkuk, kita sering jongkok, itu nanti bisa ya di sini potensi bahaya ergonomi.
potensi bahaya di bagian ergonomi. Oke, nah ini tadi potensinya. Selanjutnya kita komponen kesehatan yang harus kita perhatikan ya. Di bengkel sepeda motor itu ada komponen-komponennya supaya kita terhindar dari 5 tadi ya, 5 potensi faktor bahaya tadi ya, 5 potensi bahaya tadi supaya kita bisa terhindar. Jadi kita harus memperhatikan komponen kesehatan ini tadi. Yang pertama ini kebisingan. Jadi ya, kebisingan yang bisa ditoleransi oleh telinga kita itu hanya 16-20.000 Hz. Ini frekuensi yang bisa ditoleransi oleh telinga kita. Selanjutnya suhu udara di bengkel. Untuk di daerah tropis seperti tempat kita ini 22-20 derajat Celcius. Kurang dari itu tidak bagus, lebih dari itu tidak bagus ya. Kalau misalnya terlalu panas, buat kita tidak nyaman, keringetan ya. Walaupun kita biasa kerja di bengkel keringetan, tapi kalau keringatannya terlalu berlebihan itu juga tidak membuat kita nyaman. Ya, selanjutnya di sini ada bahan kimia. Di sini tolong diperhatikan bagian bahan kimia. Bahan bakar dan pelumas contohnya ya. Untuk penempatan bahan bakar ini harus di tempat yang tepat. Karena kalau misalnya sembarangan kita tempatnya akan berbahaya ya, akan menyebabkan kebakaran dan sebagainya. Selanjutnya pelumas misalnya kita habis menggunakan tercecer di lantai, itu bisa membahayakan kita juga ya sebagai pekerja ya. Jadi penempatan bahan bakar dan pelumas ini harus di tempat yang tepat ya. Selanjutnya ada komponen biologi. Komponen biologi ini ya diperhatikan, di sini ada bakteri, jamur, virus dan cacing sampai cacing. Ini biasanya berhubungan dengan pembuangan ya, baik saluran pembuangan air kita, saluran pembuangan sisa dari komponen-komponen yang kita gunakan, baik itu ya intinya itu ini berbahaya untuk diri kita ya. Jadi ada yang bisa sampai ini ya, panu, alergi kulit kita nih penyebabnya nih ya. Nah, selanjutnya ada ergonomi. Ergonomi hubungan antara manusia, mesin yang digunakan dan lingkungan kerja. Manusia, mesin dan lingkungan. Jadi ini sangat-sangat berhubungan. Contohnya, kita sebagai pekerja, kita harus tahu kendaraan yang mau kita servis itu posisinya seperti apa. Lingkungan kita itu untuk bekerja itu seperti apa. Karena itu ya akan berhubungan dengan ekonomi yang tadi kalau kita bahas tadi ada yang ini ya, kalian nampak capek, nggak nyaman tadi ya, yaitu kalian kesemutan, itu yang tadi karena hubungan 3 komponen ini tadi. Kalau kalian kerjanya jongkok terus, nggak nyaman kan posisinya. Nah, mesin kalian ini seperti apa? Kok bisanya kalian bekerjanya jongkok terus? Misalnya lingkungannya seperti apa? Apakah karena lingkungan terlalu sempit atau komponennya kurang lengkap untuk kalian bekerja? Nah, itu harus diperhatikan, gitu ya. Selanjutnya psikologi yang terakhir. Psikologi ini hubungan antara pekerja dengan suara yang tidak dikehendaki. Ini tadi udah dibahas ya. Kalau misalnya kita sebagai pekerja sering mendengar suara-suara bising yang kurang bisa ditoleransi oleh pendengaran kita, itu bisa menyebabkan stres, pusing ya. Jadi harus diperhatikan juga dampak ini ya. Selanjutnya ini cara ngatasinnya bagaimana sih? Nah, ini ya. Cara ngatasinnya yang pertama itu pengendalian teknik. Jadi alat yang kita gunakan itu kalau bisa itu lebih aman. Alat yang kita gunakan itu harus lebih aman. Selanjutnya kita memisahkan jenis kegiatan bengkel. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita servis dengan yang misalnya ngelas, itu harus dipisahkan. Jangan dijadikan satu. Ya, sama memisahkan ada jeda waktunya. Misalnya satu pekerja nih tapi yang bekerja ya. Jadi servis dulu, setelah dia servis dikasih dulu waktu dia jeda untuk istirahat. Biar pekerjanya ada istirahatnya, kendaraannya juga yang mau kita lanjutkan ke pekerjaan selanjutnya juga ada istirahatnya. Itu
Tuh, ya. Nah, oke ya. Nah, selanjutnya nih pengendalian administratif. Pengendalian administratif ini sebenarnya jadi ada waktu ya, membatasi waktu kontak antara pekerja dengan bahaya. Dengan cara bagaimana? Ini caranya, jadi sebenarnya jadi sudah saya singgung ya di sini yang pengendalian teknik ini. Jadi ada jeda kalau misalnya nih hanya kita menggunakan satu pekerja, dia mengerjakan beberapa pekerjaan. Nah, misalnya dia servis dulu nih, pekerjanya nyervis dulu. Setelah dia servis, selesai ini pekerjaan servisnya, kasih jeda. Jadi istirahat untuk bekerja sama istirahat untuk yang dikerjakannya, supaya terhindar dari bahaya. Gitu ya. Jadi ini untuk pengendalian administratifnya. Jadi sama diperhatikan juga lingkungannya dari segi kebersihannya itu harus diperhatikan juga. Ini dari untuk pengendalian administratif ya. Dan yang terakhir di sini alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini sangat-sangat penting diperhatikan. Walaupun banyak sekali yang meremehkan ya. Coba kita perhatikan kalau misalnya di bengkel-bengkel resmi APD ini digunakan. Beda kalau di bengkel-bengkel kita yang di sekitar kita ya. Kalau di bengkel kita di sini biasanya hanya menggunakan kaos pendek, celana pendek, sandal jepit ya. Nah, kalau di bengkel resmi APD-nya, pakaiannya, dia menggunakan pakaian memang standarnya bengkel. Sepatunya ya sama. Jadi itu juga. Jadi dia benar-benar aman untuk dirinya, untuk kendaraannya dan lingkungannya. Contohnya kalau misalnya kita di sini mau bekerja ngelas pelindung mata kita itu harus kita perhatikan ya, pendengaran kita supaya kita tidak terlalu bising ini harus kita perhatikan, pakaiannya harus seperti apa ya. Jadi hal-hal seperti ini harus kita perhatikan, itu untuk keselamatan kita, keselamatan yang kita kerjakan kendaraannya ya, dan lingkungan kita. Itu untuk materi hari ini. Kalau masih ada yang kurang jelas, kurang paham, bisa ditanyakan langsung dengan saya Pia Japri ya. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.